Selamat datang di konten Hobi Mobil TV bersama saya Ricky. Hari ini saya mau memberikan tips bagaimana cara kita merawat mobil. Tapi sebelumnya, please subscribe channel kami. Jangan lupa like, share, and comment. Ayo! Nah, memakai mobil untuk kegiatan sehari-hari tentunya mesti dibarengi dengan perawatan yang baik. Tidak semua mobil mempunyai perawatan yang mudah. Kadang ada beberapa mobil yang mempunyai perawatan khusus atau ibaratnya lebih ringkih lah. Tapi itu bukan merupakan suatu kekurangan pada mobil tersebut. Bisa saja karena mungkin faktor pembuatnya, faktor mobil ini diciptakan untuk udara dingin, sedangkan di Indonesia ini udaranya tropis, dan masih banyak lainnya. Kali ini kita coba dengan Nissan March. Kita review ya gimana cara memperbaiki dan merawat Nissan March. Nah, Nissan March, mobil kecil, mungil, dan lucu. Di Jepang, mobil ini sangat terkenal. Di Indonesia hadir dengan CC 1300 dan 1500. Kebetulan ini CC 1300-nya ya. Nah, unit kita kali ini lumayan unik nih. Udah dilengkapi dengan TV DVD Kenwood. Tapi modelnya masih, model AC-nya masih model lama ya. Model putaran, belum tipe yang model digital. Nggak gitu pengaruh sih. Cuman sekedar fungsionalnya aja berbeda. Tapi fungsi lainnya tidak ada. Nah, mobil ini sering kita temukan masalah pada kaki-kakinya. Sekarang saya mau kasih trik bagaimana Anda merawat kaki-kaki Nissan March ini supaya bisa awet dan tahan lama. Berbicara tentang kaki-kaki Nissan March, memang mobil ini diciptakan untuk dalam kota ya. Nah, di Jepangnya sendiri, kalau mobil dalam kotanya, memang jalanan di Jepang itu kan nggak ada yang rusak. Jadi, suspensinya dibikin untuk di jalan yang mulus. Sehingga dia tidak membuat selongsong shockbreaker ini yang terlalu besar. Nah, untuk di Indonesia, jalanan kan lumayan bergelombang dan lumayan rusak. Kadang-kadang sangat rusak lah, sangat parah. Even di jalan tolnya juga kadang-kadang kita menemukan jalan yang tidak rata. Nah, bagaimana kita mengakalinya? Pertama, untuk ban, jangan dikasih tekanan yang terlalu tinggi. Tekanan ban itu saya sarankan untuk ban depan cukup di 32 saja. Jangan sampai 35 atau bahkan saya kadang menemukan mobil-mobil di hobi mobil ini pemilik lamanya memasukkan angin sehingga tekanannya menjadi 40. Itu tidak baik untuk suspensi mobil-mobil seperti ini. Kecuali Anda tidak pernah jalan di jalanan yang panas dan di jalanan yang berbatu. Nah, itu bahaya kalau tekanan angin mobil itu terlalu tinggi di udara yang panas. Itu bisa mengakibatkan kecelakaan karena bannya itu akan mengembang dan pecah. Selain itu, karena tekanan ban yang keras, tentulah kerja suspensi ini menjadi semakin keras. Nah, suspensi ini kan seperti tadi saya cerita, ini di Jepang digunakan untuk di jalan raya, di jalan-jalan perkotaan. Tidak ada jalan rusak di Jepang. Jadi, guncangan yang diredam oleh shockbreaker ini semakin keras, mengakibatkan kaki-kakinya semakin cepat rusak. Terkadang kita tidak mempedulikan bagaimana kita memarkir mobil. Cara-cara seperti ini dengan ban yang tidak diluruskan pada saat Anda memarkir mobil itu bisa membuat kerja steering rack menjadi sangat berat karena dia
mempunyai tekanan di sudut yang satu dan sudut yang satu sangat loose. Dan kalau ini ditinggalkan dengan waktu yang lama ataupun Anda parkir mobil di permukaan yang tidak rata sedangkan bannya seperti ini bisa mengakibatkan kerusakan pada steeringnya. Saya tidak merekomendasikan Anda memarkir dengan cara seperti ini. Tolong hindarilah. Ini mobil memang perawatannya mudah, cuman ada beberapa hal ya kita mesti terbiasa untuk merawat mobil-mobil city car ini. Kedua, ada baiknya Anda selalu mengecek air radiator. Air radiator itu terdiri dari dua ya. Kita tidak usah mengecek yang radiatornya. Kadang dalam kondisi habis jalan, ini panas dan kalau dibuka bisa keluar airnya. Cukup pada penampungannya. Kita bisa lihat pada level apa. Jangan terlalu bawah, jangan juga berlebih. Karena kalau berlebih, pada waktu mesin ini sangat panas, dia juga akan meluap. Jadi emang ada batas atas dan batas bawahnya. Harap isi di antaranya, jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah. Karena kalau mesin ini panas, pertama yang pasti Anda akan mogok. Ciri-cirinya apa? Sebelum mogok biasanya AC itu akan panas duluan. Karena tidak ada asukan yang bagus ya. Jadi angin yang dingin. Jadi dia udah mengambil hawa panasnya doang. Jadi mesin itu mengalihkan hawa panas ke AC-nya. AC-nya udah panas. Kondensornya tidak jalan. Nah, di saat seperti itu lebih baik Anda menepi, mendinginkan dulu mobilnya. Jangan dipaksa jalan. Karena kalau dipaksa jalan, resiko yang lebih besar akan timbul pada mobil ini. Mungkin nanti stang sehernya, pistonnya bisa rusak. Dan mesinnya ini mesti dibongkar total. Dan kalau sampai terjadi seperti itu, nanti mobil Anda bisa tidak ada harganya. Nah, selanjutnya, ceklah selalu oli Anda. Ya kan? Masih bagus seperti ini. Di hobi mobil kita selalu mengecek dan melihat kondisinya agar selalu bening dan bagus sesuai dengan spek mobil tersebut. Oli ini ibarat darah di dalam tubuh kita. Kalau darahnya kotor, darahnya macet, mesinnya juga pasti akan rusak. Nah, untuk penggantian oli, saya sarankan gantilah oli kendaraan Anda setiap 5.000 km. Walaupun di buku manual, terkadang mereka menulis 10.000 km. Ini tidak salah. Memang oli-oli sintetik zaman sekarang dirancang untuk 10.000 km. Memang 10.000 km di jalan yang tidak macet. Kalau di jalan macet, walaupun mesin ini menyala, tapi tidak jalan mobilnya, tetap mesin ini bekerja. Dan itu merupakan suatu duty-nya dia jalan. Sehingga gesekan itu tetap terjadi. Itu tetap dihitung. Sehingga untuk di Jakarta terutama, jalannya kan selalu macet. 5.000 lah. Kalau 10.000, nanti semuanya bisa berkerak mobilnya. Nah, mesin yang olinya sudah berkerak seringkali kita temukan di hobi mobil ini. Mobil yang baru masuk, servis di bengkel resmi, kita lihat olinya sudah berkerak. Nah, ini merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia. Karena mereka mengikuti manual book, 10.000 km. Tidak salah, cuman mereka dalam 10.000 km kena macetnya sudah lebih dari 10.000 km. Jadi mungkin kilometernya less than 10.000, tapi tiap hari kenanya macet, jadi itu dianggap lebih. Nah, untuk menyelesaikan masalah seperti itu, kita biasanya pertolongan pertama kita melakukan engine flush. Kita coba bersihkan kerak-kerak yang ada di dalam mesin tersebut. Kalau memang masih tidak bisa, biasanya kita bongkar mesinnya. Bagian atasnya kita bongkar, kita lihat bisa nggak kita membersihkan. Kalau memang tidak bisa juga dibersihkan, biasanya kita bongkar total sampai ke bawahnya. Kita periksa di mana ada kerak-kerak penumpukan dari oli-oli tersebut. Nah, supaya hal-hal ini tidak terjadi, saya harap
pembeli di hobi mobil ini yang sudah membeli mobil di hobi mobil selalu mengganti olinya setiap 5.000 km, jangan 10.000. Karena bagaimanapun oli ini dapat meningkatkan performa mobil Anda. Dan oli yang sudah kental, oli yang sudah waktunya diganti, itu selain mengakibatkan kerusakan, itu membuat mobil Anda tambah boros. Percayalah, sering-sering ganti oli, pasti mesin sehat, dan mesin yang sehat menghasilkan bensin yang lebih irit. Nah, sering kali kita menyepelekan hal ini. Kadang kita menunggu di mobil dalam posisi ACC. Saya contohkan ya. Posisi ACC, kita menyalakan radio atau menonton TV sambil menunggu di mobil. Posisinya ACC nih, mesin tidak menyala. Nah, hal-hal seperti ini memang tidak apa-apa kalau Anda mungkin mendengarkan 1-2 lagu. Tapi kalau menunggu sampai setengah jam, 1 jam, seperti ini dapat merusak aki Anda. Dapat memperpendek umur aki Anda. Karena aki tidak diciptakan untuk bisa menahan beban sebesar ini. Karena ini posisi mesin udah ACC ya, dia tinggal di ini, starternya jalan. Nah, kalau Anda mau mendengarkan lagu ataupun mau menyetel TV di saat Anda menunggu di mobil, lebih baik nyalakan. Nah, banyak yang mengeluh tentang performa dari AC mobil Nissan. Saya kasih contoh ya, sebenarnya semua mobil sama ya. Kompresor mobil Nissan ini sama kompresor AC beberapa merek Jepang lainnya itu ukuran dan tipenya kurang lebih sama. Nah, saya ajarkan bagaimana Anda dapat merawat AC Nissan dan mobil-mobil lainnya juga supaya lebih tahan lama. Pertama, jangan ditaruh di paling full. Kasih segini, kasih batas segini. Kenapa? Karena ini dapat mengurangi beban kompresor untuk selalu bekerja yang paling keras. Kalau dipentokin gini kan dia bekerja paling keras. Sedangkan udara di luar mobil itu kan naik turun. Dia akan terus-terusan bekerja keras. Kalau kita naikkan satu gini, dia bisa menyesuaikan. Jadi kerjanya dia tidaklah paling keras, tapi satu step di bawahnya. Nah, jika Anda habis menjemur mobil Anda, mungkin Anda parkir di lapangan yang mataharinya terik ataupun sangat panas. Nah, pastilah Anda masuk ke dalam mobil itu rasanya kayak dipanggang. Untuk membantu kerja AC supaya tidak terlalu berat, bukalah kaca dulu dan nyalakan AC ini di posisi yang lebih tinggi. Nah, itu akan membantu AC bekerja maksimal dengan bantuan udara fresh dari luar atau udara yang lebih dingin dari luar. Karena mobil itu waktu pas Anda jemur dan Anda tutup kacanya, di dalam itu rasanya seperti oven, benar kan? Ya. Selain itu, selain untuk membantu karena kerja kompresor ini supaya tidak lebih berat, ada baiknya udara pertama dari AC tersebut bisa bersirkulasi dengan udara luar sehingga tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan. Karena bagaimanapun semua ini kan dijemur, ini kan materialnya semuanya rata-rata plastik. Terus kita nggak tahu ya di dalam AC ini ada freonnya yang mengandung kimia juga. Sehabis dijemur, dinyalakan langsung ke muka kita, nggak bagus. Nah, sebelum kita berbicara tentang tips dan trik cara merawat mobil berikutnya, saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan.
Nah, sekarang kita berpindah ke mobil lainnya ya. Ini Ayla R yang lumayan baru, kilometernya baru 6.000 lebih, transmisi manual. Nah, seperti yang saya sering bicarakan dan saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa kita selalu membongkar mobil ini sampai ke dasarnya. Karena apa? Karena pemilik lamanya banyak yang meninggalkan rempah-rempah makanan maupun kotoran yang berada di karpet dasar. Atau bahkan sisa-sisa minuman ini bisa menembus karpet dasar sehingga sampai ke bawahnya. Oleh karena itu kita seringlah bongkar karpet-karpet ini. Sebenarnya saya tidak merekomendasikan Anda makan dan minum di mobil. Tapi mungkin gara-gara kesibukan Anda ataupun gara-gara mungkin jarak tempuh Anda yang jauh, Anda mesti makan dan minum di mobil. Saya sarankan Anda selalu menggunakan tempat-tempat yang sudah disiapkan. Kayak seperti sini sudah ada cup holder. Ataupun kalau makan, yang paling aman adalah taruh di atas sini. Ini paling tidak jatuh nih gitu. Seandainya ada serpihan makanan, gampang dibersihkan di sini. Nah, untuk makanan ataupun minuman yang jatuh, saya sarankan Anda benar-benar membersihkan sampai habis. Karena kalau tidak, sisa-sisa makanan itu menjadi makanan utama bagi kecoa-kecoa untuk masuk ke mobil Anda dan berpesta di mobil Anda. Dan itu sangat tidak menyenangkan. Tentulah nggak menyenangkan ya jika mungkin kita jalan-jalan malam minggu bersama pacar, lagi asik-asikan, tiba-tiba kecoa ikutan berpacaran dengan kita. Menyenangkan nggak ya? Saya nggak tahu, mungkin Anda bisa menilai sendiri bagaimana rasanya. Nah, bagi kalian yang perokok, saya tidak menyinggung merokok nggak boleh ya di mobil ya. Cuman saya harap waktu Anda merokok ini Anda bisa memberikan ventilasi lebih di mobil tersebut. Buka kacanya ataupun Anda di setelan di AC-nya Anda tidak menyalakan ini. Karena kalau Anda nyalakan itu tombol adalah tombol untuk supaya udara hanya bersirkulasi di dalam. Jadi saluran dari luar itu tertutup. Nah, bagaimanapun Anda merokok itu sirkulasinya tetap di dalam. Mengakibatkan penumpang lain mungkin sesak. Pertama. Kedua, interior ini lama-kelamaan akan menjadi kuning dan bau. Untuk interior kuning dan bau ini, biasanya nanti waktu dijual akan susah. Penjual akan sulit membersihkan mobil ini sehingga penjual terpaksa memotong harga tersebut dan menawarnya lebih murah lagi. Nah, terakhir nih, transmisi. Matic manual sama aja. Jangan terlalu kasar masukkan gigi. Seperti ini ya. Biasa aja. Gak usah seperti Fast and Furious. Memang kalau Fast and Furious kelihatannya keren di film. Aslinya mungkin mobil Anda lebih akan cepat masuk bengkel. Mobil Matic sama. Tekan pedal rem dulu, masukkan ke gigi D, baru Anda gas. Ataupun mau ke netral, pelan-pelan aja. Nggak usah terlalu kayak di film-film. Karena properti film beda sama pemakaian kita sehari-hari. Nah, itu tadi beberapa tips dari saya bagaimana merawat hobi mobil. Bagi kalian pembeli mobil di hobi mobil, diharap dapat mengikuti aturan-aturan ini supaya mobil Anda tetap prima seperti pada saat Anda membawa pulang dari hobi mobil. Oke, sekarang saya undur pamit. Sampai ketemu di episode Hobi Mobil TV selanjutnya bersama saya Ricky. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya. Komen positif, negatif, kita akan tanggapi semuanya. Bye!